Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Bener kan? Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah. Kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dari kemarin. Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, sama tentara Romawi, yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa apa berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Yudas berjasa atau berdosa? Karena katanya karena Yudas misalnya nggak salipan Yesus, akhirnya ya. Jadi Yudas masih berjasa. Nah ini pada konteks tiba-tiba lu ngomong zakir naik. Berjasa nggak buat lu? Gua argumen si Don ditanya. Main api, nggak apa-apa, nggak usah diikat, nggak apa-apa ya, kita apa adanya. Argumen orang itu si Bapak Tompi Ducati yang sebenarnya gue melihat dia sebagai manusia biasa ya kadang-kadang lucu-lucu juga. Murid Tuhan Yesus siapa yang kalian paling suka? Yudas. Kok Yudas? Kalau Yudas nggak jual Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebenarnya Yudas itu adalah pahlawan atau pengkhianat. Yudas itu merugikan atau berjasa. Karena selama ini karena banyaknya public figure yang masuk Islam, maka banyak sekali dari para pendeta dan juga umat Kristen yang menghujat para mu'alaf dari kalangan artis tersebut dihujatnya sebagai Yudas Iskariot. Nah, sebenarnya Yudas itu pahlawan atau pengkhianat. Yudas itu merugikan atau berjasa bagi kekristenan. Mari kita simak video berikut ini. Bagaimana menurut lo dengan orang yang berargumen begini? Dengarkan ini baik-baik. Yudas itu berjasa, oleh karena Yudas orang Kristen diselamatkan. Karena kan zakir naik berjasa buat lu. Karena ada zakir naik, akhirnya lu beneran jadi Kristen. Menurut lu argumennya itu gimana? Aku merasa siapa yang bertanya, tolong jelaskan di kolom komentar siapa yang bertanya kayak begitu ya. Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Iblis. Iya. Betul apa kak? Iya. Ini udah lama baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Bener kan? Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dari kemarin. Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, sama tentara Romawi, yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa apa berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Yudas berjasa atau berdosa? Karena katanya karena Yudas misalnya nggak salipan Yesus, akhirnya jadi Yudas masih berjasa. Yudas dan iblis. Lucunya umat Kristen menganggap Yudas adalah pengkhianat, tetapi mereka menikmati hasil kerja Yudas. Apakah ini bukan hal yang munafik? Kalau penyalipan memang sudah menjadi satu-satunya jalan menuju penebusan dosa, maka manusia yang paling berjasa adalah Yudas dan iblis. Orang Kristen percaya bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa mereka. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus merencanakan semua ini? Dalam kepercayaan Kristen mengatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus, dan semua 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menyebut Yudas sebagai seorang pengkhianat.
Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, tertulis di dalam Matius 10 nomor 4. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia ada di dalam Markus 3 nomor 19. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat ada tertulis di dalam Lukas 6 nomor 16. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu ada tertulis di dalam Yohanes 6 nomor 71. Hampir semua 4 Injil mengatakan Yudas adalah pengkhianat yang menyebabkan Yesus ditangkap dan kemudian disalib atau untuk dibunuh. Jika memang demikian, mengapa Yudas disebut sebagai pengkhianat? Bukankah tanpa Yudas Yesus tidak akan pernah disalib dan tidak ada konsep penebusan dosa? Sungguh konyol. Lucunya adalah orang-orang Kristen menganggap Yudas seorang pengkhianat, tetapi mereka menikmati hasil kerja Yudas. Apakah ini bukan hal yang munafik? Seharusnya mereka menganggap Yudas seorang pahlawan karena telah mengantarkan Yesus ke tempat salib. Nah ini pada konteks tiba-tiba lu ngomong naik. Berjasa nggak buat lu? Aku berasa kita mesti membedakan antara ini karena kita ngomong dalam framework kekristenan ya. Di saat Yusuf dulu dijual sama kakaknya, lalu akhirnya dia malah menjadi gubernur dan dia menyelamatkan keluarganya itu dari kekeringan, dan dia bilang kalian keluarga kakaknya punya niat buruk tapi Tuhan mampu mengubahnya menjadi yang baik gitu. Jadi aku merasa ya ini kalau kita begini kita bakal ngomongin predestinasi, free will dan segala macamnya ya. Ada perspektif menarik namanya Molinisme, dan dia mengatakan di mana Allah itu bekerja bahkan melalui kejahatan manusia untuk mendatangkan kebaikan atau menggenapi rencananya itu. Allah bekerja melalui itu tidak berarti bahwa Allah menginginkan itu. Oh iya betul. Dan tidak berarti bahwa dia sengaja menciptakan itu, betul, untuk tujuan itu. Betul ya, betul. Kira-kira seperti itu. Gua argumen si Dondi tadi. Iya. Tolong. Main api, nggak apa-apa, nggak usah diikat, nggak apa-apa ya, kita apa adanya. Argumen orang itu si Bapak Topi Ducati yang sebenarnya gue melihat dia sebagai manusia biasa ya kadang-kadang lucu-lucu juga, gue lihat mukanya gue pengen ketawa kan bagus toh, berjasa lah dia juga bikin gue ketawa. Argumen itu gue bilang adalah orang Muslim juga sering bilang bahwa karena membaca Bible lah akhirnya aku syahadat ya. Karena inilah makanya aku syahadat, jadi Bible berjasa. Teman-teman, kita luruskan kegagalfahaman daripada pendeta Andri Tunggal ketika dia mencatut video dari Koh Donditan, yang mana di situ Koh Donditan berbincang-bincang dengan seorang gadis Kristen, dan yang menyimpulkan itu adalah orang Kristen. Ya, di sini pendeta Andri Tunggal menjas itu adalah argumen dari Koh Donditan. Padahal itu adalah logika seorang wanita Kristen ketika ditanya oleh Koh Donditan. Baik teman-teman, mari kita simak bagaimanakah logika anak kecil Kristen berikut ini. Murid Tuhan Yesus siapa yang kalian paling suka? Yudas.